Akhirnya kita gahwa lagi, Kang. Gahwa lagi. Oke, Atau ngapain, tentunya Kang? selain Kita coba membahas kitab dulu. Qasdusy kitabnya muqtaronan bi fi'lihi. nah apa itu, Kang? Harus Jadi bersamaan dengan posisi niat kan Kang bilang tadi kan muqtaronan bil fi'li. fi'lihi. Nah, Sebelum setiap saya bilang sesuatu bahas, kita harus gahwa lagi sebelum harus. kita tutup pada malam hari ini. Akhirnya kita gahwa lagi, Kang. Gahwa lagi. Oke, tentunya selain kita omong gahwa, kita harus gahwa begitu, Gahwa Kang. harus. Oke, harus bunyi Bunyi harus katanya. bunyi. Seruput-seruput istilahnya, Kang. Oke. Jadi, Kang, omong-omong kita malam ini ketemu nih, apa cuman duduk-duduk gahwa doang atau ngapain, Kang? Kita coba membahas kitab dulu. Kitabnya bahas apa dulu nih, Kang? Ini kita membahas kitab Safinah, Heeh. khususnya bab tentang niat. Oke, kitab Safinah ini apa, Bang? Karena Kang, jadi apa? Maaf, kok bangkang gitu ya? Iya. Jadi membangkang nanti jadinya. Jadi gini, Kang. Jadi ini kitab yang bahas tentang katanya ibadah-ibadah dasar Ibadah. begitu ya, Kang? Jadi Safinah itu kalau di pesantren untuk kelas ibtidah atau kelas ula. Jadi membahas tentang seputar ibadah dasar, mulai dari rukun iman, rukun Islam sampai batasnya puasa. Di sini sangat lengkap dan menariknya di kitab yang sangat singkat ini ada satu pasal yang membahas tentang niat. Karena saking pentingnya niat di situ sampai dibahas bab sendiri. Nah, jadi yang kita ketahui niat itu kan hanya sebatas kita ucapkan, tapi berbeda, diterangkan oleh ulama berbeda. Kayak kata orang niat aja tuh nggak cukup Iya, begitu niat ya, aja Kang? nggak cukup. Heeh. Seperti kamu dulu waktu skripsi, niat penting nggak untuk garap skripsi? Niat sih, Kang, makanya Pasti jadi sarjana penting. sampai sekarang. Iya, garap skripsi kan butuh niat. Kalau Betul nggak niat sekali, nggak akan Kang. selesai. Heeh. Jadi, Kang, kata orang itu hidup itu kayak catur. Jadi salah langkah, salah niat semua bisa Semua berantakan bisa begitu, Kang. berantakan. Oke, Apalagi masalah ibadah. Salah betul niat, sekali, Kang. ibadah bahkan tidak sah. Nah, Kang Ayub tadi kan bilang ada pasalnya ini, kayaknya bisa dibahas dulu, dibaca dulu gitu. Ya, kita coba baca dulu ya. Heeh. Jadi di salah satu pasal kitab Safinah ada pasal menerangkan jenis niat. Faslun. An-niyatu qasdu syai'. Apa itu niat? Niat itu kita menyengaja sesuatu. Contoh, saya mau makan. Nggak mungkin kan kita makan itu tanpa sengaja. Betul, Kang. Pasti ada niat untuk makan. Heeh. Nah, ibadah juga begitu. Kita ibadah tidak mungkin kita ibadah itu karena tidak sengaja. Pasti ada unsur sengaja. Kesengajaan itu namanya niat. Iya. Terus kan katanya ada muqtaronan bil fi'li ya? Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Nah, apa itu, Kang? Harus bersamaan dengan pekerjaan itu atau ibadah itu. Jadi kita perlu bedakan. Heeh. Ada niat, ada azam. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, kita coba cari dulu apakah ada dalil tentang niat dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi ada yang sangat sering diucapkan oleh para mubalik. Innamal Innamal a'malu binniyat. a'malu binniat. Wa Oke, Kang. innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, segala perbuatan itu tergantung dari niat. Niat. Wa innamal likulli imri'in, dan setiap orang wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung dari apa yang dia niatkan. Apa yang diniatkan itu, Kang? Asbabul wurud. Penyebab hadis ini kenapa Nabi bisa bersabda. Jadi ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Nabi itu mengetahui bahwasanya dari kaum muslimin, kaum muhajirin ada yang hijrah. Iya. Itu bukan karena Nabi, tapi karena melihat kayaknya saya kalau ikut Nabi ke Mekah ini, ke Madinah, saya ini bisa dapat penghasilan lebih banyak di sana. Oke. Ada juga yang niat, cewek yang saya suka ini dia ikut Nabi hijrah ke Madinah, saya ikut juga. Tapi sabar dulu, Kang. Jadi posisi niat kan Kang bilang tadi kan muqtaronan bil fi'li. Fi'lihi. Nah, setiap sesuatu apa tadi, Kang? Harus bersamaan Harus dengan bersamaan dengan perbuatan. perbuatannya. Oke, Kang. Posisinya niat nih tempatnya di mana begitu, Kang? Nah, posisinya niat fil qalbi, di dalam hati. Nah, terus apakah melafadzkan niat itu wajib atau enggak? Kita kembali lagi ke dalil tadi itu. Nah, setelah Nabi itu mengetahui bahwasanya ada beberapa kaum muhajirin
yang niat hijrah itu bukan karena Nabi, Nabi bilang, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkannya. Tapi barang siapa yang hijrah karena tujuannya tadi itu, ya dia hanya dapat itu saja. Dia Oke, tidak dapat sabar Kang. akhirat. Jadi niat ini kan apa namanya? Itu dilakukan pada saat kan ada orang yang kayak contohnya sholat nih Kang. Mm-mm. Jadi kan orang sholat kadang kan ada orang yang langsung Allahu Akbar tanpa niat. Ya, Nah, ada orang yang juga muqtaronan bifi'il. Jadi pilih. pas pergerakan pertama dia sambil niat. Ya, ya. Nah, itu bagaimana Kang? Nah, di sini para imam madhab itu berbeda pendapat. Nah, Nah, dari 4 imam madhab itu, semua sepakat niat itu wajib. Tidak ada yang sunnah. Semua sepakat niat itu wajib dan tempatnya niat di dalam hati. Mulai dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, sama Imam Syafi'i, empat madhab sepakat niat itu wajib. wajib Yang Pak. tidak ada dalilnya, waktunya niat itu kapan. Oh, Akhirnya, perbedaan di setiap madhab ini berbeda dalam menentukan kapan waktunya niat. Karena tidak ada dalil yang spesifik yang menjelaskan waktunya itu kapan. berarti semua itu sah berarti ya Semua Kang? sah. Oh, Khusus yang Syafi'i, karena kita di warga Indonesia ini hampir mayoritas mazhab Syafi'i, niat itu muktaronan bi fi'lihi. nah, Beda lagi dengan madhab Hanafi yang mengatakan niat ibadah itu ya sebelum sebelum kita ibadah. Jadi kalau dari rumah kita ke masjid, saya mau sholat zuhur di masjid, so langsung ke masjid langsung Allahu Akbar dianggap sah. nah kan kita sholat tadi Kang. Jadi ini kan kayak misalnya dalam kita ibadah itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, Rukun. rukun ibadah. Ya, Nah, niatnya masuk di mana Kang? Jadi orang kadang bingung, aduh, ini harus masuk di syarat dulu, dipenuhi sebelum dilaksanakan sesuatu itu, ya. atau rukun itu harus dilaksanakan pada saat sudah dilakukan ibadah itu, Nah, gitu Kang. karena imam madhab tadi ini Heeh, berbeda pendapat tentang apakah niat itu sebelum ibadah atau iya, ketika ibadah, karena tidak ada hadis yang spesifik yang menjelaskan tentang waktu niat, akhirnya berbeda di situ. Khusus yang Syafi'i, niat itu masuknya rukun, karena dikerjakan berbarengan sama takbiratul ihram. ihram, benar Kang. Berbeda dengan madhab Hanafi, mereka memfatwakan kalau niat itu masuknya dalam syarat, syarat sholat. Hmm. Artinya, niat itu dilakukan sebelum sebelum sholat. Terus Kang, apakah ada perbedaan dalam niat nggak gitu? Perbedaan dalam niat ada. Contohnya Nah, apa-apa aja Kang? masih lagi menyambung tentang perbedaan madhab tadi tuh. Betul. Karena perbedaan madhab, ada pertanyaan di kalangan Syafi'i. Terus kalau kita niat sebelum ibadah, apakah itu masuk kategori niat atau tidak? Mhm, Dalam madhab Syafi'i, tujuan kita karena niat itu harus bersamaan dengan ibadah. Kalau kita menuju, contoh, saya mau ke masjid, otomatis kan saya niat sholat. Apakah itu sudah masuk niat? Nah, dalam madhab Syafi'i itu belum niat namanya. oh, Namanya azam. azan. Azam itu tujuan kita. Tujuan kita mau kemana? Tujuan kita apa? Nah, kalau niat yang kategori madhab Syafi'i itu harus berbarengan dengan Ibadah, ibadah. oke. Terus kan ada nih ibadah yang pakai niat, atau ada juga ibadah yang tidak pakai niat begitu? Semua ibadah itu wajib niat, semua. Dan harus berbarengan kecuali 2 ibadah. Yang pertama puasa, Iya kan? yang kedua haji. Lanjut. Nah, kenapa mereka ini tidak bisa diberbarengan dengan ibadah? Karena ada masyakoh di situ. Sulit untuk melakukan berbarengan dengan ibadah. Ini contoh. Contoh, puasa, mulai puasa itu kan ketika terbitnya fajar. Fajar, Fajar. benar. Kan nggak mungkin kita ini nunggu fajar hanya untuk nunggu niat. Nah, nggak Benar mungkin. benar. Terus bagaimana kalau orang yang nggak sahur? Apakah nanti puasanya otomatis tidak sah? Akhirnya para ulama itu menyepakati kalau khusus puasa niatnya itu harus mabit bermalam. Nah, jadi niatnya itu di malam hari. Bahkan setelah buka puasa langsung niat itu sudah dianggap sah. Bahkan ada yang niat sampai 1 bulan full ya begitu Ada ya, Kang? Imam Malik itu niatnya Saking menjaganya saking menjaga begitu. niat. Heeh, Nah, terus apakah ada ibadah yang tidak pakai niat? Ini bukan masuk kategori ibadah mahdhur ritual. mhm, Contoh seperti kita menjauhi larangan Allah, iya, itu kan tidak perlu niat. betul. Saya menghindar dari maksiat. Nggak perlu niat pun itu sudah dapat pahala. Masuk dalam azam tadi itu katanya, Masuk Kang, dalam ya? azam. Contoh lagi, kita mengenal sifat-sifat Allah. Heeh, Nggak perlu, saya mengenal sifat-sifat Allah, nggak perlu niat. Otomatis kan kita tahu. Jadi itu tidak perlu niat. Tapi kalau kategorinya ibadah ritual, iya, itu Kang. wajib niat.
Berarti kita memang harus sesuatu itu harus betul-betul dipakai niat begitu ya, Pakai Kang? niat. Supaya apapun yang kita lakukan betul-betul semua berbuahkan Berbuah. pahala. Bahkan Imam Syafi'i itu bilang itu Mhm. niat itu sepertiga dari ilmu. Bahkan baiknya Allah tuh begini. Kita niat contoh, saya niat nanti Iya. malam saya tahajud, tapi nggak tahajud ternyata. Kita sudah dapat satu pahala. Saking niatnya Saking ini. niatnya itu baik. Betul. Atau contoh, kita niat jelek. Heeh. Contoh, nanti subuh saya nggak mau bangun. Ini kan niat jelek toh. Iya, betul betul. Kita belum dapat dosa. Ternyata subuh kita bangun, kita dapat pahala. Pahala, betul. Jadi kalau niat baik, baru niat aja sudah dapat pahala. Kalau niat buruk, baru niat itu belum dosa. Dosanya ketika kita Melakukan, melakukan. benar, Kang. Ya, oke, jadi malam hari ini kita banyak sekali bahas tentang niat berarti, Kang. Niat. Jadi memang sesuatu itu harus betul-betul dilakukan dengan niat supaya sesuatu itu ya satu tujuannya tadi Tujuannya pahala. pahala, Kalau kita dapat pahala kan harapannya kita nggak cuma dapatin ridho, bukan, maksudnya kita ini pasti dapat ridho dan rahmat ridho. dari Allah. Tujuan niat itu kan memang banyak dari kalangan sebagian orang tuh, sebagian ulama bilang niat sholat itu bid'ah karena memang tidak ada contoh dari Iya, Nabi. betul. Tapi ulama itu mengatur atau menata niat agar niat itu tidak melenceng. Contoh, kita niat sholat ya, niat sholat zuhur. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblatin lillahi ta'ala. Itu kan niat yang diatur. Iya. Memang tidak ada contoh dari Nabi. Cuman hebatnya ulama itu merangkai itu agar niat sholatnya itu kita tertata. Oh, kita sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, paling penting lillahi ta'ala. Karena Itu Allah ya, penting Kang, karena Allah benar Ta'ala. sekali. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i hanya saya niat sholat zuhur itu belum sah, belum sah. Tanpa mustaqbil kiblat juga sudah sah. Tapi kalau tanpa kita tentukan kita niat zuhur itu belum sah. Karena ambigu nanti sholat apa? Karena sholat 4 rakaat juga kan banyak. Betul sekali. Saya sholat 2 rakaat, sholat apa dulu? Kalau kita tanpa takyin bahasanya, tanpa menentukan ini sholat apa 2 rakaat, itu tidak sah niatnya. Dan sholatnya juga tidak sah. Terus yang membedakan antara mandi sunnah dan mandi wajib. Cara mandi sunnah dan mandi wajib itu sama caranya. Bedanya di mana? Niat. Di niatnya, betul sekali. Jadi memang ulama ini memang sudah berpikir tentang kita ke Iya, depannya ini sangat bagaimana. kompleks ulama Sangat itu. kompleks ya begitu, Kang. Jadi sehingga kita ke depan tidak ambigu dalam Iya, tidak melaksanakan ambigu dalam ibadah, melaksanakan kita ibadah. betul-betul tertata, kita jalankan sesuatu itu betul-betul mengharapkan ridho dan Ridho dari rahmat dari Allah. Allah dan kita mendapatkan predikat takwa. Oke, tentunya kita akan bahas lagi di gahwa lagi. Tentunya sebelum saya bilang bahas, kita harus gahwa lagi sebelum Harus. kita tutup pada malam hari ini.